Oke, selamat berjumpa kembali di Kampung Trader. Ya, ini saya hanya ingin menjelaskan ya dari video saya yang sudah saya pernah update sebelumnya. Coba masih enggak? Saya cek dulu ya. Ini bagi teman-teman yang belum menonton, jadi bisa ditonton dulu di video-video sebelumnya biar nanti semuanya nyambung, jadi paham. Lemut. Kita ke playlist ini yang kemarin. Jadi di video ini saya sudah bahas bagaimana cara untuk mengetahui CSAK yang berkualitas. Nah, kemudian saya akan buka lagi. Nah, ini kan analisa kemarin untuk gold yang masih potensi TP1 dan TP2. TP2 dan TP3 ya. Juga enggak masalah. Satu sudah, kemudian TP2 dan TP3. Oke. Ini hanya sekedar saya menunjukkan saja ke teman-teman, bisa dicek itu lagi di videonya. Dan sekarang untuk sesi kali ini saya sengaja untuk buat ya sekedar ini ya, menjelaskan yang kemarin. Oke, kita lihat. Kemarin kita ambil gold itu penarikan fibonya di sini. Oke. Jadi beberapa pertemuan lagi kita akan bahas fibonya. Nah, dan saya menarik fibo itu di time frame H1. Oke, kita cek. Kemarin saya nariknya di sini. Ya. IBCB1 break. Oke, saya tarik seperti ini. Nah, oke, selesai penarikan, kemudian kita pergi ke H4 daily. Nah, ini yang saya katakan kemarin, bahwasanya saya sudah bilang gold itu potensi ke TP2 bahkan ke TP3. Nah, dan sekarang sudah tercapai. Nah, kemarin saya menganalisa itu di tanggal berapa? Ini pas lagi gerak di sini ya. Berarti di tanggal 4. Sekarang tanggal 18. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah benar-benar paham, maka kita akan tahu berapa hari ke depan, berapa puluh hari ke depan itu pergerakannya akan seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, oke. Jadi setelah kita tarik, makanya pembahasan kemarin itu kan memvalidkan CSAK. Nah, kita ini ada CSAK sell, apakah ini akan turun? Kita lihat di time frame atasnya. Oh, berada di MA5, MA10 low dan muncul setelah adanya momentum buy. Kita lihat di time frame bawahnya. Oke, di time frame bawahnya kemarin ini lumayan jauh ya. Nah, ada momentum, walaupun ada momentum hati-hati karena time frame atasnya, oh ini ya, yang ini ya. Oke, walaupun ada momentum hati-hati karena di time frame atasnya tidak mendukung. Maka akan selalu ada yang namanya high time frame kemudian dan low time frame. Nah, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman untuk hal ini. Ini penting sekali.
mungkin di luaran sana tidak ini ya, tidak disampaikan untuk hal yang sangat penting ini. Nah, kita bicara apa namanya, kita bicara ini saja, hasilnya saja gitu loh. Nah oke, saya kan kemarin potensi ke TP1 sampai TP1, nah kemudian ke TP2, setelah TP2 TP3, oke kan. Nah kalau sudah sampai ke TP3 seperti ini, bagaimana langkahnya teman-teman? Kita tadi kan tariknya di time frame H1, kita bisa pindah ke penarikan di time frame H4. Penarikan time frame H4 gimana? Oke, kita akan tarik di time frame H4. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, kita akan tarik di time frame H4, IB CB1 break. Oke, di sini. Ketika saya tarik, maka akan berubah. Berubahnya gimana? Yang pertamanya TP2 itu menjadi TP1. Jadi sebenarnya semuanya sama gitu loh. Yang TP2 akan yang TP3 akan menjadi TP2. Nah, berarti kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita akan memiliki yang namanya ruang nanti target next targetnya. Kalau kita hanya mentok tadi penarikan di H1, ya sudah, kita sudah selesai. Itu loh. Nah, karena kita penarikannya di sini. Oke. Bagus. Nah, ini bagaimana akan perjalanan goal? Nah, perjalanan goal ini masih akan jauh ke atas. Nah, cuman perlu diperhatikan, pergerakan harga itu tidak akan langsung naik seperti ini terus, tidak. Nah ini yang penting. Terus bagaimana? Ya nanti kita akan bisa deteksi lagi. Oke, sekarang seperti apa goal? Oke, kita akan deteksi goal untuk saat ini. Nah, oke, goal saat ini. Oke, ini ya. Ini kan sudah break yang namanya TP2, maka destinasinya kemana? Ke TP3. Namun sebelum ke TP3 dia akan melakukan yang namanya koreksi-koreksi, dan sampai mana koreksinya? Nah, kita akan cek di time frame bawahnya. Time frame bawahnya sudah ada siap penurunan atau belum? Nah, kalau belum, ya berarti dia akan masih naik. Jadi nanti kita akan lihat harga atau pergerakan harga yang diberikan oleh time frame bawahnya. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana dia akan melakukan koreksi, gitu ya. Oke, sejauh ini masih tetap ini adalah tren kenaikan. Nah, dan teman-teman nanti juga perlu diperhatikan ketika ada MA50 keluar dari low BB. Jadi misalnya nanti low BB nya ini nanti naik seperti ini, nah, otomatis kan MA50 nya ada di luar sini. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan juga. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Ini di nextnya saja. Pokoknya sekarang kita hanya ngobrol-ngobrol, kemudian ini juga bagaimana cara menganalisa. Oke, seperti itu ya. Ini adalah bukti dari hasil analisa yang kemarin. Oke, next. Kita lihat tadi ada yang namanya setelah terbentuknya. Oke, saya hapus dulu. Next. Nah, setelah yang namanya momentum, masih ingat ya? Ada momentum, setelah momentum kita tunggu apa? Re-entry. Re-entry di mana? Di MA5, MA10 low. Nah, yang sering saya katakan, tes MA5, MA10 low itu
tidak selamanya hanya satu candle saja. Tes langsung naik, kemudian atau 2 kali atau berapa kali, itu tidak ini ya, tidak pasti. Dan ketidakpastian tersebut kita bisa deteksi juga sebenarnya. Oke, ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan lagi lebih detail, maka di time frame bawahnya sudah memberikan informasi kenapa dia tidak melanjutkan kenaikan seperti itu yang signifikan. Itu ya. Ini adalah sideways. Tidak ada sembarang momentum di sini. Nah, momentum itu muncul yang kuat itu di sini. Barulah dia akan naik yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar deteksi di awal atau di time frame bawahnya, makanya kunci dalam BBMA itu multi time frame ya ini, biar kita tidak terjerumus ya dengan signal atau setup yang muncul hanya di satu time frame. Jadi kita melihatnya di beberapa time frame. Oke, kita lihat sini re-entry H1 buat apa? Oke, yang namanya ekstrim, ya kan? Atau teman-teman yang kalau yang menggunakan kata-kata MHV juga boleh, ini adalah MHV. Kemudian kita lihat di time frame ketiga di M15 terbentuk apa? Oh, ekstrim MHV, ekstrim MHV. Wis lengkap. Nah, kalau kita menggunakan Fibo, maka kita akan tarik di mana? Oke, saya akan cari IB CB1 break. Oke, ada di sini penarikan Fibo, kita tarik Fibo. Oke, kita akan open posisi di sini. Kita akan meletakkan SL, SL-nya di mana? Oke, dilihat dulu. Oke, SL-nya di area sini, di bawah level 0. Nah, ini adalah SL-nya. TP1, TP2. Nah, dan sekarang sudah mau ke TP3. Ini ketika menggunakan time frame H4. Jadi harga atau gold di sini masih akan naik ke daerah sini. Ini untuk time frame H4 ya. Untuk time frame H4, acuan time frame H4. Jadi teman-teman, bagaimana nanti kita akan cari peluang ketika sudah sampai di TP3 gitu ya. Kita akan cari sama-sama untuk peluang ketika sudah sampai di TP3. Bentar lagi TP3. Biasanya ketika sudah sampai di area TP1, TP2 atau TP3 nanti akan direspon, entah itu jauh atau tidak, itu tidak jadi perhitungan. Yang penting nanti akan ada respon dari market gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini dulu video yang bisa saya share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan seputar analisa dengan menggunakan teknik BBMA dan juga Fibo Musang. Terima kasih semua. Dari kami Kampung Trader, salam profit.